Kalau ini dari fakultas sama perikanan teknologi hasil perikanan kah atau fakultas teknologi pertanian? Di UNUD itu eh, Pak Wayan Widya di Fakultas Teknologi Pertanian ya? Benar, Pak. Betul? Betul, Pak. Kalau Betul, dia Pak. dari Fakultas Oke. Teknologi Pertanian dan Arilnya dari Fakultas Kelautan, dan untuk Ari itu dari Fakultas Teknologi Pertanian. Oke, kalau Wayan pakai Bu? Wayan Kawenu, Pak. Kawenuh ya. Pakai Bu. Wayan Pak apa? Kawenu, Kenuh. ya. Kawenuh. Iya. Jadi sama juga sama Ariel. Beda, Pak. Sama si gini, Terus apa? Ari, Pak. Ari. Made Ya, Ari. ya. Fakultas apa? Teknologi Pertanian. Oke. Mahasiswa. Kalau Wayan, kelasnya Ya, ya. Wayan Kawenuh di fakultas apa? Fakultas Sama. Iya, Pak. Fakultas Oh, ini Teknologi. satu kelas. Ya. Ini 3 orang ini satu kelas. Beda kelas, Pak, kita, Pak. Kalau Satu angkatan, beda. saya dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknik Pertanian, sedangkan Oke. Arilnya itu dari Fakultas Kelautan. Sedangkan Made Arinya itu dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusannya itu industri, Pak, industri pertanian. Ya. Coba ceritakan dulu tugas dari Pak Wayan itu gimana? Tugas Pak Wayan itu untuk mengetahui step-step tahap-tahap terhadap pengolahan ikan, Pak. Oke, terus? Jadi kita harus cari tahu tentang penanganannya, asal ikannya itu apakah itu budidaya atau bekerja sama dengan nelayan tertentu, dan bagaimana pemasarannya, apakah itu internasional, ekspor, atau tetap nasional gitu, Pak. Oke. Terus apa lagi yang diharapkan dari tugas kelompok ini apa? Selain tahu proses, tahu jenis ikan, apa lagi? Kita juga? Ya, Pak, secara garis besar itu aja sih, Pak. Oke. Mungkin saya jelaskan ini mungkin nggak lengkap. Caranya begini. Coba nanti cari di perpustakaan ya. Apakah dari mahasiswa UNUD itu sudah ada yang pernah praktek kerja di KML enggak? Gitu ya. Seingat saya kok ada ya. Nah itu kurang lebih itu mungkin lebih lengkap di laporan itu daripada penjelasan saya mungkin ya. Coba cari dulu. Itu yang laporan praktek lapang atau riset ya. Saya lupa dari UNUD itu udah ada berapa ya. Kalau biasanya sih masing-masing perguruan tinggi sudah ada sih, seperti UNER, Unbrau, kemudian IPB, Undip, itu praktek lapang di KML ya. Sehingga kalau tentang ikan dan sebagainya itu ada di laporan itu. Ya, ini solusinya kalau hanya dalam waktu pendek mungkin tidak bisa banyak didapatkan. Kemudian informasi kedua itu adalah dari websitenya KML. Itu ada www.kmlfood.com. Coba diklik sekarang. www.kmlfood.com. Sebenarnya saya kan sudah melihat perusahaannya, Pak, sebelum wawancara. Saya sudah baca-baca beberapa hal sih. Di sini ada tentang sejarahnya belum ada, tapi ada seperti PT-PT anakan yang mungkin ya Bapak ya, kayak PT Marindo Makmur Usaha Jaya, seperti itu, Pak. Ya. Oke. Ya, jadi itu
ada di sana supaya lebih cepat ininya kan dapatkan informasinya. Website itu masih up to date, artinya masih belum ada perubahan yang dasar sekali. Sehingga mungkin dari pertanyaan, list pertanyaan kira-kira yang belum terjawab di situ. Saya ingin bertanya mengenai sistem manajemen apa Pak yang diterapkan di PT KML Food itu untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan? Oh, sistem manajemen mutu ya. Iya Pak. Jadi yang pertama itu kita kenal namanya Good Manufacturing Practices ya. GMP misalnya. Ya, kita kenal GMP. Dari mulai lantai, dinding, plafon ya dan seterusnya ya, sampai pintunya, plastiknya, curtain dan sebagainya. Ya, toiletnya seperti apa ya. Itu GMP. Kemudian yang kedua adalah namanya SSOP. SSOP itu Sanitation Standard Operating Procedure. Jadi standar sanitasinya. Ya, kalau sanitasi ya sudah pasti tentang airnya, ya, tentang sabunnya, ya, tentang bagaimana ngolah limbahnya dan seterusnya. Itu klik di Google SSOP itu apa, ya. Kemudian yang ketiga namanya analisa bahaya, ya, hazard analysis critical control point, ya, singkat dengan HACCP. HACCP itu di dalam proses itu sertifikasi juga. Kalau yang di mana industri perikanan ini yang memberikan sertifikasi itu juga dari Kementerian Kelautan, ya. HACCP itu nggak bisa dijelaskan dalam waktu 1 jam 2 jam, ya. Itu biasanya kalau paket yang lengkap itu 5 hari, ya. Saya ikut HACCP seperti mungkin Pak Wayan bisa juga ngambil yang 5 hari. Full 5 hari itu 8 jam, ya. 1 hari 8 jam, itu detail dari mulai istilahnya HACCP itu kan konsepnya lama ya, artinya tapi sudah diratifikasi sama Codex, jadi seluruh dunia itu sudah mensyaratkan untuk perusahaan food bersertifikat HACCP, ya. Jadi prinsipnya ada 7 prinsip, 12 langkah itu, ya. Kalau kita nggak punya sertifikat HACCP, kita nggak bisa ekspor, ya. Nggak bisa ekspor karena setiap ekspor itu harus punya kontainer itu harus melampirkan health certificate namanya, ya. Health certificate itu sertifikat kesehatan. Itu yang mengeluarkan BKIPM, KKP, Kelautan Kementerian Kelautan. Nah, dia mempersyaratkan bahwa perusahaan itu harus punya asap, ya, punya asap, punya HACCP. Bagaimana dengan izin seperti standar seperti ISO apa juga diterapkan di perusahaan ini? Ya, kita sudah ISO setelah HACCP ISO-nya kita ISO 2000 ya. Itu khusus di pangan, ya. Nah, ISO 2000 mensyaratkan harus ada HACCP. Jadi kalau HACCP nggak ada, nggak bisa sertifikat ISO 2000. Ya. Itu lebih kepada nanti ya, di situ manajemen, ya. Jadi tidak hanya diproduksi, tetapi juga semua bagian di perusahaan itu berkontribusi, ya. Jadi misalnya maksudnya gimana? Maksudnya bagian pembelian ikan ada sistemnya, bagian teknik maintenance ada sistemnya, bagian human resources itu kan orang-orangnya harus dilatih tuh, itu juga. Nah, itu jadi satu sistem marketing dan seterusnya, ya. Nanti ada step lagi namanya sertifikasi BRC. BRC itu untuk retail ekspor itu harus bersertifikasi BRC. Jadi kalau perusahaan-perusahaan di luar negeri, distribusi di Walmart dan sebagainya itu harus bersertifikat retail itu, ya.
Semakin jauh, semakin kalau udang, nanti udang ada lagi sertifikat tambaknya, ya, namanya ada BAP, Best Aquaculture Practices, ya. Kalau di pemerintah itu ada namanya apa ya, sertifikat penanganan tambak yang baik gitu ya. Bisa juga ya, tambak disertifikasi di pemerintah. Tapi yang diakui di dunia namanya sertifikasi Aquaculture Certification, ya. Yaitu untuk juga kalau kita menjual di outlet-outlet luar negeri yang retail pack, yang minta persyaratan tinggi. Oke, cukup ya? Cukup menjelaskan? Ya, cukup, Ya, Pak. Pak. Ini menyinggung masalah sanitasi, Pak. Apa ini begini? Apa namanya? Ada instalasi lengkapnya seperti misalnya IPHL dan seperti itu, Pak. Apa sanitasi IBHL? Ya, Kurang instalasi limbah. Jadi instalasi ini apa limbah itu ya? Oh ya, ada. Jadi instalasi kita di setiap pabrik itu ada instalasi limbah IPL ya. Nanti ada itunya namanya UKL UPL namanya ya. Itu ada di kabupaten itu ada namanya Dinas Lingkungan Hidup ya, atau dinas sekarang namanya apa ya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Nanti di sana ada dicek, dapat kita nyusun bukunya UKL UPL-nya itu. Nah, nanti di apa namanya, di audit oleh mereka. Nanti dapat, kalau sudah lulus dapat sertifikat itu ya, UKL UPL-nya. Oke, cukup menjelaskan? baik, Pak, terima kasih. Izin bertanya, Pak, untuk ikan-ikannya itu PT KML itu mereka memiliki keramba jaring atau ngambil dari beli dari nelayan gitu, Pak? Ada yang beli dari nelayan, ada yang nangkep, punya ada kapal, kita ada kapal sendiri. Ya dari mana-mana ya. Kalau dari mana? Kalau Mbak Aril punya ikan, bisa juga dijual ke KML. Nanti kita beli. Oke, baik, Pak. Ya, kalau pertanyaan dari mana, jawabannya dari mana-mana ya. Dari tambak untuk udang, dari tambak, dari ikan, dari TPI, supplier kita beli. Dari kapal kita dapat pancingnya. Jadinya itu menangkap ikannya itu tersebar di Indonesia ya, Pak? Atau wilayah misalnya perairan di Jawa aja atau gimana gitu, Pak? Pabriknya kan menyebar dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi Ya. kalau pabriknya ada di Ambon ada pabrik ada 3. Nah tentunya kalau pabriknya di Ambon, nangkep belinya tuna di sana dari supplier tuna sana, nelayan di sana. Ya. Kalau pabriknya di Kendari, ya berarti ikan-ikannya dari daerah Kendari. Ada pabrik di Makassar, ya berarti ikan-ikannya dari sekitar Makassar. Ya. Nah, itu. Dari TPI, dari ya mana-mana. Kan biasanya di daerah situ banyak ya kapal-kapal kan banyak. Makassar banyak, Kendari banyak ya. Cuma kita tidak kerja di Bali ya. Ya, karena di Bali banyak orang pintar di sana, jadi nggak bisa bersaing lah. Pinter-pinter dan juga apa ya, produknya dekat sama pasarnya, artinya hotel-hotel banyak, ya, kemudian catering, hotel, catering, rumah sakit, ya banyak. Jadi begitu mendaratkan di benua, ya mereka punya bisnis juga, bisnis rumah makan, punya kafe, macam-macam ya. Seperti di mana itu di selatan itu di mana, di Kuta ya, di Kuta. Ikan-ikan bakar banyak di sana ya, jadi langsung jadinya. Jadi kalau kita jual beli ikan juga nggak bisa nih, karena
yang nangkep langsung punya restoran gitu. Ya. Jadi di Bali kita ada bisnis di Bali. Ya. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk pengiriman produk ikannya nih, Pak, bagaimana sih perlakuan untuk menjaga kualitas produk selama proses pengiriman, Pak, agar produk ini tetap terjaga kualitasnya? Pengiriman dari nelayan ke pabrik, apakah dari Oh, pabrik sudah beku ke ekspor ke Amerika? pengiriman dari pabrik ekspor ke sana, Pak, USA, Pak. Oke. Jadi kalau itu kan dihasap itu kan dibekukan minus 40 ya. Jadi udah kayak batu itu. Jadi dia pertumbuhan mikroba macam-macam kan tidak memungkinkan. Disimpan di cold storage 20 plus minus 2 derajat Celcius ya. Kemudian nanti pada waktu siap diekspor gitu kan, itu kan dari PO-nya ikan-ikannya apa ya. Dari buyer itu minta apakah hanya ikan, apa campur udang atau apa ya. Ikannya jenis berapa masker karton gitu kan. Kalau sudah yang kita gunakan itu namanya river kontainer yang berpendingin ya. Dia menjaga suhu ya jangan sampai turun. Jadi dia di setel juga sama seperti cold storage di minus 18. Ya. Nah itu kalau river container ya sudah standar internasional, dia adalah pengukurnya. Jadi sejak ditutup pintunya sampai ke destination di gudangnya pembeli, itu nanti ada rekamannya. Ya. Di download bisa tahu ini suhunya gimana, apakah naik turunnya itu masih standar enggak gitu. Ya, pakai itu river container berpendingin. Yang terakhir, Pak, Oke, ya mana? kendala apa sih yang biasanya dihadapi oleh tim Bapak dalam melaksanakan tugas pengawasan gini, Pak? Quality nih, Pak. Kendala apa dalam? Yang biasa dihadapi oleh tim Bapak dalam pengawasan kualitas nih produknya. Dalam pengawasan kualitas. Ya, Pak. Oke. Pengawasan kualitas itu diutamakan sebenarnya di first step ya. Jadi kualitas itu terjadi di step pertama ya. Jadi kalau di step pertamanya sudah bagus, artinya bahwa kalau dari kita nangkep ikan kapal sendiri ya, tentunya kan langsung masuk ke storage tuh, ya masuk di pendinginnya kapal, ya. Itu bisa dijamin lebih bagus daripada ikan yang didapat dari kapalnya orang, ya. Kemudian dia mendarat di TPI, ya. Kemudian diangkut-angkut sama boxnya itu apa? Yang biasa ngangkut-ngangkut ikan. Kemudian disortir-sortir di sana, ya, disortir kemudian ditumpuk-tumpuk dulu sama supplier, ya, kemudian dikasih es pendingin, esnya juga mungkin tidak begitu saniter, kemudian suhunya kadang-kadang menjadi tinggi karena dikumpul-kumpulin dulu, ya, kemudian mungkin bisa satu hari, 2 hari, ya. Apalagi kalau nelayannya ini atau suppliernya itu menyimpan ditimbun dulu dalam air mungkin ya supaya dia lebih gendut gitu ya, ya lebih gendut. Nah airnya bersih nggak bersih kita nggak tahu, ya. Gitu. Sehingga poinnya adalah kalau ikannya yang kita ambil itu udah bagus, ya itu insya Allah nanti finish good-nya bagus. Kalau ikannya itu sudah jelek, matanya sudah cekung, ya, kemudian
dagingnya sudah lembek, ya, kemudian dibeli, nggak bisa disulap menjadi bagus. Ya, di barang jadinya ya tetap lembek, ya. Apapun sertifikasinya produksi pabrik itu selangit ya, mungkin bertumpuk-tumpuk sertifikatnya, tapi kalau dari bahan bakunya sudah jelek, ya tidak bisa apa-apa. Kita nggak bisa menyulap jadi bagus. Ya, karena memang dari industri seafood ini, pembeli itu sekarang lebih senang back to nature, artinya pengen dia tuh beli ikan itu yang macam-macam gitu ya. Dikasih ini, kasih itu, nggak suka. Mereka lebih suka yang sama seperti yang di Bali. Kalau kita beli di Bali, mau beli apa ikan bakar, ya masuk di tempat itu, disokan itu adalah ikan-ikan yang hidup. Ya, secara konsumen itu orang suka yang fresh gitu kan. Kemudian dibandingkan sebelahnya ada yang ikan sudah mati nih, pakai es gitu ya. Di image kita sudah mengatakan wah ikannya mati ini, ya sudah nggak fresh nih, ya nggak enak nih, ya sudah sama seperti itu. Ya. Jadi ya, bagaimana tadi pertanyaan permasalahan adalah kita harus sering-sering untuk melakukan pendekatan dengan suppliernya, ya. Perbaikan-perbaikan di tambaknya, ya. Itu lebih penting daripada di pabriknya. Di pabrik itu sudah dijaga sama Ariel aja udah cukup lah, tapi nggak usah. Ya, karena mereka juga bertanggung jawab kan, udah ada. Tadi ada sertifikat GMP, SSOP, ya itu udah airnya juga dicek ya. Gitu. Nah, insya Allah kalau di pabrik itu sebenarnya nggak ketemu masalah. Yang masalah adalah kita harus melihat itu di depan, artinya di step pertama, step kedua itu kalau step pertama, keduanya sudah bagus, ya sudah bagus. Ya. Oleh karena itu, kenapa KML kelola itu ada di mana-mana, itu harus pabrik itu harus dekat dengan sumber bahan baku. Kalau yang uniter itu malah di pucuk-pucuknya itu, di mana jadi begitu nelayan kecil nangkep teri sedikit itu pakai keranjang kecil, itu udah ditimbang di situ, di pinggir laut sana ditimbang. Ya. Timbang, kemudian masuk di dalam blong, dibawa ke pabrik, udah gitu ya. Jadi semakin dekat kita ke tempat penangkapannya itu, semakin kita mendapatkan hasil yang bagus. Semakin berkurang permasalahannya. Satu kesatuan ya. Jadi kalau di industri seafood itu tidak serta-merta hanya di produksinya saja, di pabriknya bagus. Tetapi di penangkapan pun itu harus bagus. Jadi ditambak pun harus bagus. Jadi sebenarnya kalau di industri perikanan, kelautan itu nggak bisa sendiri-sendiri. Satu kesatuan. Kalau kita industri pembekuan udang, ya. Pembekuan udang itu permasalahannya bukan di pabriknya, permasalahannya ada di tambaknya. Ya. Tambaknya kalau pakai bahan-bahan berbahaya, ya akhirnya ada residu di situ di udangnya. Ya. Gitu. Jadi permasalahan bukan di pabrik, permasalahan ada di sumber bahan baku. Oke, menjawab? Ya Pak, terima kasih Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, nanti kalau misalnya masih ada satu yang ditanyakan, ya itu di email boleh, pakai WA juga boleh ya. Ya. Baik Pak. Bagus nih satu kelompok ini bagus, bisa ada yang ilmu kelautannya, ada teknologi hasil perikanannya, ada keteknikannya ya. Itu memang satu kesatuan sih. Jadi kalau di teknik itu, kalau di seafood itu yang utama itu di pengendalian fosforitnya. Ya, fosforit itu tidak boleh
suhunya turun. Jadi kalau syaratnya -20 plus -2. Jadi begitu nanti dia, kalau pengendalian closure rate-nya nggak benar, ya produknya nanti dia mencair nanti bahaya tuh. Jadi karena kalau udah suhunya jadi 0, ya sama seperti kita ini ya, beli ikan segar itu di rumah makan gitu ya. Kita ikan segar ini kalau kita lihat di freezer dia, kemudian kita cium gitu ya, wah ini ikannya kelihatannya nggak sehari nih, mungkin udah 4 hari 5 hari nih ya, baunya sudah agak aneh ini ya. Coba sekali-sekali nanti ke pinggir pantai ya, lihat nelayan-nelayan yang baru nangkep ikan ya, langsung dibeli, kemudian dibakar ya, dibakar di tempat. Beda nggak ya? Ya, ini semua bertiga pernah pernah naik kapal nggak? Yang belum pernah naik kapal siapa? Kapal artinya ke mungkin Ariel ya nggak pernah ya. Cewek biasanya nggak boleh. Belum pernah? Kalau kapal nelayan saya belum, Pak. Belum ya, oke. Oh yang ini, siapa nih? Ari sama Payan. Pernah, Pak. Kapal feri tapi Pak. Kapal feri? Ya. Bukan kapal feri, kapal tangkap. Ya. Belum sih, Pak. Belum. Wayan apa nih? Kawenuh nyelam pertama kali, itu begitu menyelam, klop, telinganya ketutup, seperti masuk sesuatu dunia yang baru, dunia yang lain ya. Hanya ada Anda sendiri yang di dalam itu. Ya. Ikannya mungkin di sana juga kaget, ini ikan apa ya kok? Ikannya gede banget nih gitu ya. Ya. Itu nggak ada suara apa-apa ya, ditutup begini, masuk. Nah itu, jadi seolah-olah Anda masuk di dalam dunia ikan ya, yang tidak ada suaranya, hanya melihat keindahan aja di sana. Ya. Kita harus tahu. Nanti kalau yang cowok-cowok itu nanti dalam itunya harus sekali-sekali piknik. Ya, piknik itu ya nanti kalau cuacanya bagus, ya yang rutenya yang 5 hari itu ya. Nah, saya di Pulau Komodo itu, di depannya Pulau Komodo seminggu. Ya, di kapal itu seminggu. Jadi kalau di kapal nanti bisa lihat tuh, di depan, kiri, kanan, belakang semuanya air ya, semuanya air ya. Itu selama seminggu ya. Ya, antara bosen dan antara tapi untuk menyelami, oh ikan tuh begini ya. Nah, kalau Anda sudah menyelami ikan, Anda akan sayang dengan ikan. Ya. Jadi artinya nanti kalau ikannya yang kecil-kecil gitu, ya kasihan ya mau ditangkap gitu ya. Dilepas lagi dah gitu ya. Oke, gitu ya. Ada lain lagi? Gak ada ya, nanti lewatin aja lah. Lewat email atau lewat BA. Ya, terima ini semester berapa ini? Semester berapa ini? Saya semester 7, Pak. 7? Ya, Pak. Wah, udah hampir lulus berarti. Iya nih, Pak. Kalau Ari semester berapa, Ari? Ari semester berapa itu? Oh, saya semester 5, Pak. Ariel semester 5. Kalau Ari? Ya. Ari siapa? Pak, semester 5. Semester berapa? Semester 5 juga, Pak. 5 ya? Oh ya, sudah sebentar lagi. Kalau 5 kan tinggal 2 semester lagi. Udah lulus tuh. Iya, ya. Kalau ini Wayan mau kerja di mana, Wayan? Rencana sih kerja di gini, Pak. Di GM gini, Pak. Gerejayan Food, Pak. Di apa? Di hotel apa? Di gini, Pak. GM. Gerejayan Food. Great Giant Pineapple.
Ya Pak, bener Pak. Di Lampung itu. Ada Oh, Gereja Pineapple. cabang Oke, bagus lah. Pak. Cabang di Bali ada? Ada Pak, di negara namanya Pak. Pabrik itu kebun pisang Pak. Oh, Giant Pineapple bikin apa di negara? Bikin nanas juga. Kebun pisang itu Pak, kebun pisang Cavendish Pak. Oh, iya. Oh, saya baru tahu kalau Giant Pineapple itu bikin di negara. Pisang ya? Ya pisang Pak. Oke, bagus tuh. Kalau Ari cowok nih, Ari siapa nih? Ya, Ya, mau kerja di mana? Mau pengen apa? Swasta, wira swasta atau? rencananya sih gini, swasta di gini di ekstraksi, saya suka ekstraksi. Swasta ya? Wira swasta? Ya, swasta. Oke. Ari asli dari Bali juga? Ya, yang dari Bali. Namanya siapa? Wayan, Made, atau Ketut apa? Made. Apa Putu? Made? Ya, Made anak ketiga? kedua. Oh, dua Made. Putu anak satu ya? Ya, Putu satu, Made dua, anak ketiga, Wayan. Komang. Oh, Komang. Komang. Oh, Komang. Anak keempat? Ketut. Ketut. Ya, Anak kelima, balik lagi? balik lagi. Putu. Ya, Oke. Kalau Ariel, dari Bali juga kah? Enggak, saya Ariel, dari Jakarta, Pak. Jakarta. Oh, saya kira Iya. orang Bali. Enggak, Di bukan. Ketut Ariel Devayani. Bukan, Pak. Iya. Dari Jakarta di mana? Di Jakarta Timur, Pak. Di mana Jakarta Timurnya? Di Matraman. Oh, Matraman. Iya. Kok sampai ke Bali, sampai di sana? Kan Nggak tahu. di Jakarta kan banyak perguruan tinggi. Ya, gitu, Pak. Terdamparnya di sini. Iya. Oke. Kalau Ariel mau pengen jadi apa? Kalau saya mau bergabung di WWF sih, Pak. WWF. Oh, bagus Iya. dah. Oh, ya kenapa kok di WWF ke sana? Soalnya Karena saya tadi suka apa? Saya suka hiu, Pak. Jadi saya mau bantu melindungi iya. gitu. Iya. Ya, hiu kecilnya dipiara aja dulu di akuarium. Iya. Ya, saya teman banyak di WWF itu. Ada siapa ya? Yang ngambil dokter juga di Amerika ada juga. Oke, gitu ya. Selamat malam semua. Ya, Oke. Pak. Udah. Ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Bali, ya Bali. Sudah live ya. Bye-bye. Bye-bye. Ah.